Wah, tiba-tiba aja Singapura dan Malaysia deklarasi perang satu sama lain. Salah satu pihak kayak benteng mini, hampir sebanding sama Israel dalam militerisasi. Yang satu lagi 6 kali lipat lebih besar dari segi populasi. Tapi juga lebih miskin, 6 kali lipat penduduknya. Jadi angkatan darat mereka agak sebanding lah. Singapura punya F-15S dan F-16S modern. Sementara Malaysia pakai pesawat yang lebih lawas dan jumlahnya sekitar sepertiga dari Singapura. Tapi, Selat Johor yang memisahkan keduanya cuma lebar 1 kilometer. Jadi, siapa yang bakal menang ya? Nih, cuma pengen bilang aja, cerita di atas itu cuma khayalan aja guys. Singapura dan Malaysia nggak beneran perang kok. Itu cuma imajinasi doang. Jadi, jangan dianggap serius atau diambil sebagai berita beneran ya. Cuma iseng-iseng aja. Makasih guys. Nih, Singapura versus Malaysia. Malaysia negaranya lebih gede banget. Singapura kota banget. Sementara Malaysia luas tapi agak sepi. Kebanyakan wilayahnya ditutupin hutan hujan. Begitu perang dimulai, yang langsung turun medan itu tentara aktif. Singapura pakai tentara wamil. 2 tahunan lebih tepatnya. Sementara tentara Malaysia itu relawan yang digaji. Kedua-duanya dianggap punya semangat yang sama. Tentaranya Singapura mungkin lebih sering latihan tempur dalam setahun, tapi yang Malaysia mungkin dinasnya lebih lama secara keseluruhan. Nah, yang bikin beda banget tuh di sistem cadangan. Setiap tentara Singapura harus standby jadi cadangan selama beberapa tahun, dan harus ikut latihan tiap tahun. Jadi, Singapura bisa andalkan 300.000 tentara cadangan pas lagi mobilisasi penuh. Malaysia punya cadangan yang jauh lebih kecil, cuma 37.000 karena kurang duit buat latihan dan peralatan buat pasukan yang lebih besar. Terus ada juga pasukan sukarelawan rakyat. Ini organisasi paramiliter yang katanya punya 3 juta anggota. Tapi cuma 1/10-nya yang benar-benar aktif. Pasukan ini kayak gabungan polisi sama satuan keamanan warga. Dan sekitar 20.000 anggotanya punya senjata sendiri. Dengan adanya Selat Johor yang memisahkan kedua negara itu, kayaknya nggak mungkin kelebihan jumlah tentara Malaysia bakal bantu mereka. Soalnya Malaysia nggak bisa banjiri Singapura dengan semua pasukannya yang ada. Bahkan, Malaysia bakal punya lebih sedikit tentara yang bisa langsung turun medan. Singapura bisa bawa seluruh kekuatan 12 brigade aktifnya dalam 3 hari, sementara Malaysia butuh beberapa hari lebih lama buat bawa sebagian besar unitnya ke garis depan. Mungkin lebih dari seminggu buat unit-unit yang jauh dan pakai peralatan berat. Dalam perang total, Singapura pasti harus ngelakuin serangan dini, walau berarti harus melakukan serangan amfibi yang kemungkinan menelan banyak korban jiwa. Selat Johor itu sempit sih, tapi cukup lebar buat bikin penyeberangan amfibi jadi susah banget. Ada jembatan dan jalan layang antara kedua negara itu, tapi itu bakal hancur dalam hitungan jam begitu perang dimulai, yang nggak bakal menguntungkan kedua belah pihak. Syaratnya, pasukan khusus Malaysia harus cepet tanggap buat ngebongkar dua itu. Jembatan mungkin bakal tetap ada sih, tapi jadi semacam tanggul sempit yang berlubang dan penuh batu, nggak bisa dilewatin kendaraan kalau lagi ditembak. Sebagian besar, selat juga lumayan dalam, cukup buat kendaraan non-amfibi nggak bisa nyebrang sendiri. Lebih dari itu, lebar selat juga bikin susah buat ngelakukan penyeberangan yang bermakna kecuali pakai perahu dan helikopter. Terus lingkungan urban di sekitar pinggiran selat juga memudahkan pihak yang ngejaga buat sembunyiin berbagai jenis rudal anti-tank, anti-pesawat, senjata mesin, dan sebagainya. Jadi, apapun pasukan Singapura yang datang pakai perahu kecil atau helikopter bisa dijaga dengan kekuatan Malaysia yang cukup kecil. Singapura emang punya kapal pendarat yang lebih besar yang Malaysia nggak punya, tapi kalau dipakai di selat itu sendiri bakal berbahaya. Kapal-kapal itu bakal rusak cepat, soalnya terlalu besar dan terlalu lambat. Kemungkinan yang bakal diambil Singapura adalah mendaratkan pasukan mereka agak jauh dari pusat-pusat perkotaan. Mereka bisa coba bangun pasukan dari situ dan nyoba potong akses ke pusat-pusat perkotaan dari utara. Selain kapal-kapal mereka, banyak kendaraan Singapura yang amfibi. Jadi, kalau cuaca memungkinkan, mereka bisa nyebrang 10 km sendiri-sendiri. Nah, rute ke arah timur bakal lebih sulit. Soalnya muara Sungai Johor cukup lebar dan perlu dilewati dari arah utara yang lebih jauh. Rute barat lebih dekat dan tanah datarnya cocok buat kendaraan tempur Singapura yang lebih cepat. Singapura bisa mulai mendaratkan beberapa pasukan berat dalam 1 atau 2 hari. Mungkin mendaratkan beberapa ribu tentara per hari pakai kapal, nambahin beberapa ribu lagi yang pakai kendaraan amfibi. Terus nambahin beberapa ratus tentara tiap gelombang dengan helikopternya. Mungkin beberapa gelombang per hari. Pilih tempat yang lebih jauh buat mendarat juga melindungi helikopter mereka sejauh itu. Soalnya tanah datar berarti Malaysia nggak bisa sembunyiin sistem anti-udaranya. Malaysia nggak punya sistem SAM jarak jauh. Jadi zona buffer sekitar 5 km mungkin cukup buat melindungi sebagian besar helikopter. Semua operasi itu pasti butuh perlindungan dari udara dan laut. Singapura lebih kuat di udara. F-15 mereka lebih dari 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan Sukhoi Malaysia.
dan sedikit lebih modern. F-16 mereka juga lebih banyak dan lebih canggih dibandingkan jet-jet kecil Malaysia, kecuali F-18 Malaysia. Perlu diingat, Singapura itu negara kecil banget. Panjangnya cuma 50 km setengah dari lebar Malaysia. Sementara Malaysia itu negara yang luas banget, ditempatin di dua daratan besar yang terpisah. Selain itu, pesawat Malaysia bakal harus menempuh jarak lebih jauh buat nyampe garis depan. Jadi, waktu bertempur di garis depan bakal lebih singkat. Untuk nambah masalah buat Malaysia, pertahanan udara Singapura cukup kuat. Yang ditunjukin di sini cuma senjata-senjata yang bukan tipe ditembak dari bahu. Malaysia juga nggak punya platform radar udara, sementara Singapura punya 4 dari Israel. Kemungkinan gede banget kalau sebagian besar serangan Singapura nggak bakal dilacak atau dicegat tepat waktu. Apalagi pesawat-pesawat Singapura punya kemampuan stand-off yang cukup, dan bahkan bom-bom dasar mereka, seperti JDAM bisa nembus jarak jauh dari sistem pertahanan udara Rapier. Tapi, ada dua masalah yang bakal meratakan lapangan permainan suatu saat nanti. Masalah yang lebih kecil buat Singapura adalah fakta bahwa beberapa pesawat mereka nggak berbasis di Singapura. Beberapa F-15 dan F-16, serta beberapa helikopter Apache, selalu berada di AS, karena Singapura melatih pilot baru mereka di luar negeri. Selain itu, pesawat latih yang lebih dasar, semuanya berbasis di Prancis atau Australia. Pesawat latih bisa dipakai dalam peran serangan ringan, kalau lagi situasi genting. Tabel yang nunjukin jumlah pesawat total di dalam negeri mereka. Tentu aja, pesawat-pesawat yang di luar negeri bakal dibawa masuk sebagai penambah pasukan suatu saat nanti. Masalah kedua adalah artileri Malaysia. Singapura itu sekecil itu sampai pangkalan udaranya dan bandar udaranya sangat terbuka terhadap tembakan artileri. Jarak yang terlibat membuat bahaya bagi operasi udara di beberapa lokasi yang ditunjukkan. Bahkan tembakan mortar 81 mm pun bisa mengancam operasi udara di beberapa tempat itu. Menemukan dan menetralkan mortar di sekitar lingkungan perkotaan di seberang selat bakal sulit bagi Singapura. Dan dengan sistem yang punya jangkauan lebih jauh, yang bisa ditempatkan lebih jauh, bakal makin sulit. Menutup pangkalan udara Singapura bakal jadi sangat penting buat Malaysia. Tapi bakal ada masalah dengan itu. Pasukan artileri Malaysia nggak sebanyak itu, dan nggak semuanya berada dekat Singapura. Jadi, dibutuhin beberapa hari buat membawa sebagian besar dari mereka ke jarak tembak. Sementara kebanyakan sistem itu memang punya jangkauan yang cukup, dan bisa nembak dari jauh. Semakin jauh meriam dari sasaran, semakin besar pola dispersi pada sasaran. Biasanya tingkat dispersi untuk meriam howitzer 155 mm itu sekitar 0,5% dalam jangkauan. Sekarang, mari kita lihat salah satu pangkalan udara utama di Singapura. Punya beberapa runway, termasuk kemungkinan menggunakan jalan raya yang dekat sebagai runway. F-15 dan F-16 memang perlu lepas landas dan mendarat buat menjaga operasi mereka. Ada dua ancaman buat mereka. Yang pertama adalah lubang besar di runway akibat artileri Malaysia. Lubang-lubang itu kemungkinan bakal beberapa meter lebar. Jadi, satu lubang mungkin nggak ganggu operasi. Tapi, kalau lebih dari 3, maka runway nggak bisa dipakai, dan itu bisa sangat mengganggu operasi udara. Mungkin dibutuhkan puluhan tembakan untuk membuat cukup lubang, untuk menonaktifkan area-area tersebut, dan memerlukan ratusan, bahkan mungkin mendekati 500 tembakan artileri. Jika Malaysia berhasil menempatkan 50% dari semua artileri mereka untuk ditembakkan, yang tentu butuh beberapa hari, mereka mungkin bisa merusak cukup banyak dari 5 runway di pangkalan udara, tengah dalam waktu kurang dari 1 menit. Mungkin diperlukan 10 menit tambahan untuk menonaktifkan semua runway lain di pangkalan atau bandara lain. Singapura pasti punya pesawat di udara, mencoba mencegat artileri yang datang di jalan, dan menekan tembakan artileri begitu mulai ditembakkan. Serangan balik dari artileri Singapura sendiri juga bakal jadi masalah. Radar bisa melacak tembakan artileri Malaysia yang datang, dan menentukan posisi artileri Malaysia. UAV bisa membantu melihat lokasi suatu batra yang sedang menembak, kemungkinan berada di luar jangkauan pertahanan udara Malaysia. Dan Singapura punya puluhan radar anti-artileri. Jadi, masih dapat diragukan seberapa lama suatu baterai artileri Malaysia bisa bertahan setelah menembak. Mungkin butuh pindah lokasi setelah hanya beberapa tembakan agar bisa bertahan. Keunggulan teknologi dan daya tembak dalam sistem pertahanan udara dan pesawat interceptor Singapura bakal membuat Malaysia kehilangan beberapa pesawat setiap misi. Beberapa area hanya beberapa puluh kilometer saja. Pengawasan visual dan pengalihan sasaran bisa dilakukan. Gunung Pulai, yang berjarak 40 km dari pusat Singapura, bakal sangat berguna sebagai titik pengawasan dan penargetan.
Kedua belah pihak bakal menggunakan berbagai bangunan tinggi dan pencakar langit untuk membantu memantau pihak lawan. Itulah seberapa dekat kedua pihak yang bertikai itu. Ketika Malaysia membawa masuk lebih banyak pasukan dan artileri, Singapura bakal kesulitan memanfaatkan keunggulan mereka di udara. Pasukan Singapura yang datang dari barat bakal sangat penting untuk sepenuhnya memusnahkan artileri Malaysia. Dalam waktu seminggu, Singapura mungkin bisa mengandalkan kekuatan lebih dari 10.000 orang di sana. Tekanan tambahan dari menyerang lewat selat itu sendiri bakal terus berlanjut, sekadar buat membantu mengikat sebagian pasukan Malaysia. Meskipun itu berarti Singapura mungkin akan mengalami lebih banyak korban jiwa. Pertahankan suplai di sepanjang sisi barat lewat laut bakal sangat penting. Jadi, Angkatan Laut bakal turut berperan. Kedua angkatan laut memiliki jumlah yang kurang lebih sama. Singapura punya lebih banyak kapal selam, tapi kapal selam mereka lebih tua dan lebih kecil dibandingkan milik Malaysia. Dua kapal selam Singapura memang dilengkapi dengan propulsi independen udara, membuatnya sangat senyap. Tulang punggung armada Singapura adalah fregat kecil kelas Formidable, yang dilengkapi dengan rudal pertahanan udara Aster. Malaysia tidak memiliki kapal serupa yang beroperasi, meskipun mungkin mempercepat commissioning fregat modern pertamanya. Malaysia memiliki 4 kapal berukuran korvet yang lebih tua, sementara Singapura memiliki beberapa kapal patroli besar tanpa rudal anti-kapal. Tetapi beberapa kapal dilengkapi dengan pertahanan anti-udara. Penting untuk dicatat, aset Singapura semuanya berada di sana. Sementara Malaysia butuh waktu untuk menyusun armadanya di satu tempat. Dan karena geografi dan keberadaan Singapura di tengah, kemungkinan Malaysia tidak akan pernah bisa menggabungkan kapal-kapal mereka menjadi satu armada. Kapal selam mungkin menjadi aset paling mematikan dari kedua belah pihak, tetapi mengingat banyaknya kapal sipil dari berbagai negara yang melintasi selat, akan sangat sulit untuk menembak sembarangan. Yang krusial, kapal selam Malaysia berbasis di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka kemungkinan besar tidak akan berjuang melalui selat dan membahayakan pasokan ulang Singapura ke pasukannya di daratan. Angkatan Laut Malaysia akan kesulitan mendekati Singapura dan bertahan karena tidak dilengkapi untuk menyerang lawan berkekuatan tinggi. Singapura akan mendapatkan manfaat tambahan dari penggunaan helikopter serang khusus yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Mereka mungkin dapat membantu dalam pencarian artileri Malaysia, tetapi sangat rentan terhadap rudal anti-udara yang ditembakkan dari bahu. Pertempuran di daratan akan semakin besar, seiring kedua belah pihak membawa lebih banyak pasukan. Singapura kemungkinan besar akan menggunakan berbagai feri sipil untuk mempercepat proses tersebut, dan mencoba keras untuk memperluas front di utara. Singapura kemungkinan besar akan mempertahankan superioritas numeriknya untuk beberapa waktu. Mereka bisa memobilisasi sebagian besar pasukan cadangan darat mereka yang berjumlah 300.000 orang dalam beberapa minggu. Meskipun Malaysia memobilisasi seluruh cadangan terorganisir dan mengirimkan seluruh pasukannya ke garis depan, kemungkinan besar keseimbangan kekuatan secara keseluruhan akan berada di pihak Singapura selama beberapa minggu awal. Dan Singapura memiliki peralatan yang lebih baik. Tank bisa digunakan sebagai tambahan untuk artileri. Kesenjangan Malaysia dalam berbagai jumlah aset tempur lainnya akan membantu Singapura tetap berada di jalur serangan, perlahan-lahan menekan front utara. Jadi sebagian besar artileri Malaysia, yang sebaliknya bisa menyerang kota Singapura, akan sibuk membantu mempertahankan tanah air. Perang akan berubah menjadi kebuntuan pada suatu titik. Singapura akhirnya akan mencapai pusat perkotaan yang sangat padat, di mana keunggulan peralatan berat mereka akan kurang berarti, dan kemajuan mereka akan berhenti. Pada saat yang sama, Malaysia akan melemparkan warga sipil yang baru dimobilisasi, meskipun mereka hanya mendapat pelatihan dasar selama sebulan, demi menutup kesenjangan jumlah. Sebagian besar artileri dan tank Malaysia akan hancur pada saat itu, dan angkatan udaranya akan hancur dalam upaya untuk membombardir target-target penting di Singapura. Tetapi kota Singapura juga akan menderita, karena ukurannya yang kecil pasti akan menyebabkan berbagai target penting hancur, seperti radar, pesawat, kapal di pelabuhan, dan sebagainya. Tetapi mungkin pukulan terbesar yang akan diterima Singapura adalah terhadap ekonomi dan ketersediaan sumber daya dasar, karena Malaysia akan terus menyerang berbagai infrastruktur di seluruh kota. Singapura, sebagai negara kota kecil, sangat rentan di sana. Mari kita ambil air sebagai contoh. Singapura menggunakan hampir 500 juta galon air minum per hari. Untuk mendapatkannya, mereka menggunakan berbagai pabrik desalinasi dan purifikasi, yang akan terus menerima tembakan. Air bukan satu-satunya masalah. 90% makanan di Singapura diimpor. Sebagian besar beras, bahan makanan utama mereka, diimpor.
Perusahaan pelayaran asing mungkin tidak mau mengambil risiko masuk ke zona perang. Kapal mereka mungkin ditembaki saat berlabuh di pelabuhan Singapura. Berbagai kapal tangker minyak dan gas serta pabrik besar di darat mungkin menjadi target yang diutamakan untuk serangan artileri sporadis. Singapura mengimpor minyak dan gas. Sebagian besar gas masuk melalui pipa bawah laut dari Indonesia. Sangat meragukan apakah Angkatan Laut Malaysia bisa melawan untuk memutus semuanya dan menjaganya tetap terputus setelah diperbaiki. Hanya satu serangan udara pada instalasi minyak dan gas tersebut mungkin akan menghancurkan sebagian besar kapasitas Singapura. Serangan artileri sporadis juga kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan dari waktu ke waktu. Mungkin risiko terbesar bagi Singapura adalah kehilangan pembangkit listrik mereka. Itulah sebabnya Singapura pasti akan melakukan serangan lebih awal. Pada akhirnya Malaysia akan kehabisan meriam dan pesawat terbang, dan Singapura akan berhasil menciptakan zona penyangga yang cukup besar, di mana infrastruktur kunci kota mereka akan dibangun kembali, mengingat mereka memang sudah punya industri pertahanan sendiri yang cukup gede. Malaysia hanya memiliki industri pertahanan domestik yang kecil, jadi mereka harus mendapatkan senjata baru dari luar negeri, yang membutuhkan waktu yang lama dan biayanya tinggi. Singapura akan menyatakan dirinya sebagai pemenang, dan menduduki sebagian wilayah Malaysia. Namun harga kemenangan itu sangat mahal, dengan biaya beberapa kali lebih banyak dibandingkan lawan mereka. Tentu saja jumlah korban yang tidak seimbang itu, dikombinasikan dengan populasi yang jauh lebih kecil, bisa dalam perang multitahun menyebabkan kemenangan Malaysia pada akhirnya. Dan sebelum Anda pergi, pertimbangkan untuk berlangganan jika Anda menyukai konten saya. Nah, itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa lagi.